Selamat siang, hai. Kembali lagi di Laptop Indonesia. Kali ini kita sangat beruntung diundang ke markas besarnya Handoyo. Ya, kita punya tamu yang sangat istimewa, legendaris mungkin ya, Pak Cilik. Terima kasih Pak Cilik. Ya, sama-sama. Sudah diundang untuk datang Pak. Siap. Mungkin karena kan Pak Cilik ini jarang tampil di kamera ya, biasanya tampilnya di film-film luar. Iya dong. Terus kira-kira Pak Cilik mungkin bisa kenalin diri gitu Pak Cilik. Kalau nama saya nama artis, Oke. nama artis Pak Cilik. Kalau panggil nama asli dari pemberian orang tua saya, cuma sedikit Pak Priyono gitu aja. Oh, Pak Cilik, nama aslinya Priyono. Betul. Oke, jadi kira-kira Pak Cilik, mungkin kan dari segi pengalaman ya kita bilangnya kan Pak Cilik udah sangat senior Pak. Artinya punya pengalaman asam garam yang cukup lama. Nah, kira-kira kapan sih Pak Handoyo ini dibentuk asal mulanya gitu Pak? Handoyo berdiri di Oktober 1975. 1975. Betul. Oke, sudah cukup lama. Dan itu dimulai dengan bus model. Aduh, modelnya masih model ada hidungnya itu Pak. Ada hidung. Betul. Aku nggak tahu yang ada hidung iya Pak. Kayak gini. Pokoknya model lama lah. Model lama lah pokoknya. 1975. Berarti Ya. Pak Cilik sendiri sudah merintis atau sudah ikut terjun itu dari tahun Saya baru di Handoyo dari tahun 1986. 86 Pak. Berarti tetap udah lama lah Pak. Yang pas Baru udah 1986. udah 30-an tahun lah Ya. Pak Cilik. Luar biasa. Mungkin satu aja pengalaman Pak Cilik. Kira-kira pengalaman yang paling mengesankan gitu selama Bapak di Handoyo itu apa kira-kira? Ya mengesankan itu apa ya? Kalau di bis itu kan rasanya nano-nano ya, jadi pengesanan itu. Jadi tidak pernah otak itu berhenti Kak. Pikiran itu berhenti tidak pernah. Jadi saya pikir kalau kerja di bus itu malah jarang orang pikun. Kerja di bus tuh buat orang nggak pikun Pak. Jarang malah orang pikun karena daya pikirnya dia harus bekerja terus karena tiap waktu hampir ada, tiap saat ada suatu masalah lah yang harus kita pecahkan. Berarti paling stres kerja di bis Pak. Enggak stres, seneng rasanya nano-nano. Nano rame. Rame gitu loh. Wah, keren sih. Terus kira-kira Pak Cilik, mungkin kan setiap lebaran itu rame. Setiap event-event atau setiap high, jadi kalau saya di dunia bus itu kan kurang lebih cuma setahun itu 2 kali Ya. bisa dibilang. Pak Cilik dengan situasi corona, Mas Corona sekarang ini, apa sih kiat-kiatnya dari Handoyo untuk mengantisipasi atau memberi rasa aman ke penumpang itu kira-kira apa? Memang kita akan melihat ya dengan pandemi COVID-19 ini yang ternyata kita itu diprediksi akan landai, tapi ternyata landainya ke atas bukan ke bawah. Yang mana penumpang itu kan butuh suatu kenyamanan terutama kesehatan. Jadi dari perusahaan PT Indo Transport atau Handoyo itu telah merilis dengan sleeper bus. Jadi sekarang ada sleeper bus. Betul, dengan kapasitas 21 seat. 21 seat sleeper bus itu jalurnya apa Pak? Jalurnya dari Jogja ke Jakarta, terakhir sampai di Kriuk. Dan berangkat tiap hari. Tiap hari berangkat. Guys, sleeper bus Handoyo, sleeper bus loh. Mungkin yang pertama di Jawa Tengah. Mungkin nggak pertama ya Pak, mungkin tidak ada yang lain, cuma yang jalur Jogja via Magelang baru satu-satunya. Jogja Magelang first in history. Sleeper bus Handoyo, silakan di booking tiketnya. Dan terus Pak, itu kan dari segi sleeper bus. Nah, menurut Pak Cilik, kira-kira nih Pak, visi kedepannya Handoyo, pengennya itu gimana Pak? Ya pengennya penumpangnya banyak ya Pak, terus kita kan yang jelas dari PT Indo Transport kenyamanan, keselamatan adalah faktor utama. Jadi kita ciptakan dengan kendaraan sleeper bus
juga yang jok 11 ya, yang katanya itu untuk kesehatan juga mengantisipasi corona juga kita sudah rilis juga. Seatnya juga 29 seat, tempat duduknya satu. Itu yang satu-satu ya, kayak social distancing gitu ya Pak? Betul. Oke. Itu. Rata-rata kan kalau orang ditanya cita-citanya pasti kan nggak nyambung ya Pak? Betul. Lah Pak Cilik, kenapa milih besi? Kenapa nggak milih jadi, misalnya pilihannya polisi, tentara, atau astronot? Saya dari kecil, waktu di kelas 3 atau kelas 5 dulu ya, Oke. itu ditanya sama bu guru, suruh nulis. Anak-anak semua nulis, besok cita-cita jadi apa, kan gitu ya. Oke. Waktu itu kalau saya ingat, saya pengen jadi manajer. Zaman dulu Bapak masa ada istilah manajer Pak? Oke. Saya pikir manajer itu apa, makanan apa juga nggak tahu. Asal waton bunyi aja sebetulnya. Oke. Ya kan? Terus saya juga pernah cita-cita pengen wah lihat tentara gagah, lihat polisi gagah ya kan. Iya. Tapi daftar nggak nyampe Pak. Akhirnya jadi calo gini Pak. Ya kan? Jadi kerja di bis, malah rasanya nano-nano nikmat. Oke. Gitu kan? Berarti cita-cita yang nggak kesampaian tapi jadi lebih berkah lah. Betul, betul Lebih lebih berkah. berkah, banyak temen ya Banyak kan. teman. Ya, nyatanya saya bisa kenal sama Mas Syad ya, Oh iya. sama Mas Umar Bakri, Betul sih. ya kan. Jadi Karena- banyak temen lah. Dulu saya pengen jadi astronot Pak, cuma Gitu. karena nggak nyampe ya udah akhirnya jadi ya kayak gini Pak. Jadi astronot kemarin di Magelang nggak ada pesawat, Nah, ini susah. itu dia. Ya, Kasih Pak cerita satu yang menarik mungkin. saya masih teringat di 2012 Pak. Oke. Itu memang itu bombingnya ya di waktu Lebaran. Pada waktu itu saya memberangkatkan bis itu ribuan orang tiap hari Pak. Ribuan orang, bahkan yang ke Sumatera aja hampir sehari itu 1.000 orang. Sampai 2012 itu sampai ada keterlambatan ya, sampai dini hari Pak baru berangkat. Itu kesan yang terindah dan sangat melelahkan itu di tahun 2012. Tapi setelah itu kok penumpang semakin menurun. Nah, semakin menurun ya karena kita pada waktu itu kan kita kalah bersaing Pak dengan angkutan udara dan kereta kan pada waktu itu. Jadi waktu itu kan orang naik angkutan darat kan jalan macet ya. Iya, Jadi orang males kan. Tapi sekarang dengan adanya jalan tol, perjalanan semakin cepat. Nah, semoga harapan dari pengusaha angkutan darat ini bisa mendapat kejayaan di era tahun 90-an Pak. Balik lagi ke Tahun sekarang. 90-an ya, balik lagi semoga jadi penumpang ini kembali lagi lah. Amin, amin, amin. Pak Cilik, apa sih harapan Bapak khususnya untuk Handoyo ke depannya? Harapan kami khususnya angkutan darat ini kan bisa bangkit lagi Pak. Pasti. Ya. Benar. Dan pelayanan dari konsumen juga kita layani dengan baik. Bagaimana caranya untuk mempercepat, karena kita pada saat ini dunia kan sudah semakin canggih ya. Orang nggak mau repot-repot lagi untuk cari tiket, untuk dimudahkan itu seperti apa. Jadi kedepannya harapan kami kita akan memudahkan pembelian tiket kepada seluruh penumpang Handoyo di mana aja, untuk supaya mudah, tidak perlu lari-lari ke sana sini, tinggal mungkin di rumah bisa langsung beli tiket. Caranya Pak? Ya, caranya kita sudah membuka penjualan tiket lewat online Pak. Online. Ya. Nama online-nya Pak? Kemarin saya pakai Redbus. Gimana kira-kira, maksud saya Pak, ada efek positifnya nggak sih Pak dengan penjualan online dari Redbus kira-kira gitu Pak? Ya, saya kira cukup ada ya Pak. Kan kita bergabung baru Pak. Iya sih. Saya kan harus ngoreksi Pak. Betul. Nah, penjualan Redbus naik dari mana, tujuan kemana Pak? Betul. Ya kan? Betul. Nah Pak Cilik, mungkin harapan untuk semua manianya Handoyo Pak dengan adanya online ticketing dari Redbus, kira-kira apa? Harapan kami dengan bergabungnya Redbus, penumpang semakin meningkat. Amin. Gitu. Amin. Karena penumpang akan lebih mudah untuk beli tiket. Mau beli tiket Tiket. Beli tiket di sini
Terus gimana Pak? Yo beli dong di Redbus. Oh Itu kan mudah. Pulang mas, pulang. Oh langsung, jadi langsung beli di Redbus saja ya? Buat Tuh, tiket Handoyo bisa? lebih mudah. Pulang dulu. Siap, Iya. siap. Sleeper bus ada? Bisa. Semuanya ada? Ada, monggo. Ini siapa ya pak? Nggak tahu dia. Oh sih. Pak Cilik, makasih Siap. untuk waktunya. Semoga kita Oke. bisa bekerja sama lebih baik lagi. Oke. Guys, sleeper bus satu-satunya mungkin dari Magelang ke Jakarta. Betul. Pesan di Handoyo. Hanya di aplikasi Redbus. Oke, baik.